An-Nisa ayat 3. Oke. Dikatakan di sini pokoknya Ayat populer suami nih. itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga kayak gitu pokoknya. Asal dia mampu berlaku adil. Yes. Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129, kalau aku nggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil, walaupun berusaha. Yes. Ini kan dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih? Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah perempuan yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Ini bukan untuk nambah tapi untuk ngurangi. Hah? Oh, karena sebelum ayat ini turun tidak ada batas. Oh. Aku pernah dengar dari Ustaz Felix ya. Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban Anjir, sebenarnya itu bukan untuk nambah ya? Bukan untuk nambah. Untuk ngurangin ya. ya? Keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini, aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin, orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja, perempuan itu nggak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki. Pada zaman itu. Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari 4. Mereka harus ngurangi. Siapa yang harus dicoret dari daftar? Jadi kan salah konsep kita ketika mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi. Oh, yes. Kalau kau bisa adil, kayak gimana bunyi ayat? Jadi maka nikahilah perempuan yang kamu nikahi 2 atau 3 atau 4. Tapi disebut ya 4 terakhirnya. Iya, 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka 1 saja. Oke. Jadi di sini asasnya adalah kamu kurangi. Ini loh, batasnya ini 4. Kamu nggak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari 4 perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi, kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak cover dari tugas posisimu sebagai suami. Secara keseluruhan ya, baik lahiriah, batiniah semuanya ya. Yes. Oke. Maka maksimal 4. Itu berarti tujuannya untuk mengurangi. Tapi An-Nisa 129 mengatakan. Yes. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka 1 di ayat ketiga tadi. Ayat ke 129 kemudian mengatakan bahwa kamu nggak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada 2 dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan. Oke. Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan. Oke. Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah. Ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil, apa perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil, gitu ya. Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong. Dalam soal perasaan. Dalam soal perasaan. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya. Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu. Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang berbeda. Dijelaskan. Yes. Jadi kesimpulan boleh atau tidak? Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Adzan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengoparo, memekakkan telinga, bikin perut mules. Ya sebaiknya jangan adzan dong yang kayak begitu. Artinya tahu diri. Kemampuan Pak Ustadz, diri. gini deh. Kalau zaman dulu kan istri biasa ya. 5, 9, 10, 20. Nah, makanya tadi dibatasi. Makanya jadi 4. Yes. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah Pak Ustadz. Zaman sudah berubah. Dan ayat ini masih ada.
Pak Ustadz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Padahal zaman sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya nggak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong. Begini. Jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat, dia bisa dengan cara itu menolong ya orang-orang yang perlu pertolongan, membantu sebagaimana sunnah Nabi. Nabi menikah lebih dari satu. Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah. Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu. Ya. Oke. Celah ya berarti ya. Karena tidak semua perasaan gitu ya, dan tidak semua hati bisa mungkin progresif Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan untuk. Tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini kan jadi akan digunakan. Oke, kalau digunakan itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan. Oke. Ya, jadi maksud saya begini, bahkan pada konteks yang kita berbicara tentang keadilan, Nabi Muhammad SAW itu menikah monogaminya selama kurang lebih dari usia 25 sampai 51. Berarti sekitar 26 tahun. 26 tahun menikah monogami dengan Khadijah. Nah, itu juga harus jadi rujukan penting bahwa Rasulullah SAW menjadi contoh tentang bagaimana sebuah pernikahan monogami yang bahagia, yang sangat kompak, yang sangat keren, yang saling mendukung satu sama lain, yang kemudian menjadi hal pertama yang boleh dilakukan. Sebelum kemudian Rasulullah SAW menikah poligami dengan banyak hal pertimbangan, termasuk menyatukan berbagai suku, tentang mengikat persaudaraan, menghormati kabilah yang baru masuk Islam, gitu ya. Dan dari istri yang poligami kan hanya satu yang dinikahi dalam keadaan gadis, lainnya janda semua. Janda semua. Yes. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini. Kalau laki-laki kita anggap saja bahasa itu kan bahasa dari Al-Quran tersebut kan memang boleh ya. Jadi walaupun dimanfaatkan oleh beberapa orangnya. Siap. Kalau laki-laki boleh, berarti perempuan juga boleh dong? Enggak dong. Berarti ini nggak adil, Pak Ustadz. Ini agama poliandri. Ini agama, bukan poliandri, sorry. Poligini. Ini agama, mohon maaf, patriarki. Kenapa patriarki? Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku nggak ngomong gitu. Kan ngomongnya jadi kalau poligami boleh, berarti poliandri boleh dong. Itu kan kesetaraan semuanya. Oke. Secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu, tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga, gitu. Sama poligami juga. Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong. Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara 4 itu aja tinggal. Iya, tapi kan kacau kan? Kacau. Kepemimpinan itu satu. Yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu? Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Ya, itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki. Memang di dalam Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki. Oh, itu sudah jelas ya? Ya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki.
Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar pilih dari jadi perempuan. Kenapa? Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua. Oh ya? Yes, berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam nggak adil. Warisan, misalnya, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oh iya? Yes, mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Nggak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus memberi pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya, dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia. Oh gitu? Yes, dia nggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi. Perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan. Oh, yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan. Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu. Oke. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat, hadiah hiburan. Wanita dimuliakan. Dimuliakan. Itu ibu. Istri. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah contoh tentang bagaimana memperlakukan dengan baik istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. 3, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 2 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 1 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki. Oke. Jadi posisi perempuan itu power baik. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Memberi makan itu sampai menyuapkan ke mulut. Wah, seharusnya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja, sana beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan itu sampai memastikan. Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah, belum sepenuhnya. Oke Pak Ustadz. Tapi zaman sekarang Pak Ustadz, yes, banyak laki-laki mau kondo Pak Ustadz. Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak memahami tanggung jawab. Kepanjangan dari mau kondo. Apa sih? Ya cuma tahu maknanya, kayaknya laki-laki nggak modal gitu ya, nggak tanggung jawab gitu, nggak bisa memenuhi tugas gitu kan. Modal konsultasi doang. Ya, tapi kan sekarang banyak Pak Ustadz. Betul. Kondo. Nah itu hukumnya apa Pak Ustadz? Nggak boleh. Haram. Laki-laki kayak begitu nggak boleh menikah sebenarnya. Karena dia akan menyengsarakan keluarganya, menyengsarakan istrinya. Nggak boleh. Itu. Jadi termasuk tadi Dr. Richard bertanya tentang cerai. Tidak semudah itu cerai bagi seorang laki-laki sebenarnya. Karena begitu dia bercerai, anak itu tetap akan jadi tanggung jawab dia sampai dewasanya. Jadi kan sudah lepas istri, tapi tanggung jawab tetap. Rugi jadi laki-laki ketika cerai itu.
Oke, aku pernah ngomong sih di dalam logika bisnis juga memang rugi. Rugi wong istrinya dilepas tapi tanggung jawabnya untuk menafkahi enggak. Masih dikasih. Tapi itu wajib ya dalam Islam? Wajib. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita sudah bercerai tapi kita nggak kasih tanggung jawab kita? Ini dosa besar. Nggak bisa. Itulah makanya kenapa aku itu nulis tahun 2004 buku judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Di situ aku sebagai penulis cemburu sama perempuan. Oh, okay. Saking ini Islam habis-habisan memuliakan perempuan, kita laki-laki ini di pojok tersudut untuk kemudian segala perilaku kita harus memuliakan perempuan. Dari sudut pandangnya laki-laki, Pak Ustadz. Iya. Dari sudut pandangnya perempuan kan ya namanya juga ada ego ya kita masing-masing ya. Kalau sudut pandang laki-laki kan mungkin kita ngeliatnya enak banget tuh jadi cewek. Rumput tetangga kan selalu lebih indah ya. Tapi kan bagus begitu sih. Beberapa perempuan kan punya sudut pandang yang wah enak banget nih laki-laki nih. Dia boleh nikah lagi, kami nggak boleh, ya kan? Dia boleh bekerja, padahal perempuan pun kalau misalnya dilarang oleh suaminya bekerja itu tidak boleh bekerja, ya kan? Terus tapi harus dicukupi. Nah masalahnya itu kadang-kadang ada lelaki melarang perempuan bekerja tapi tidak mencukupi. Nah itu. Lah tugasnya kalau kamu melarang istrimu bekerja cukupi sepenuhnya. Pak Ustadz, zaman kan selalu berubah ya. Iya. Zaman dulu nikah banyak. Oke. Zaman sekarang satu. Ya, artinya itu ada pergeseran zaman dan kita tidak bisa bantah itu. Oke. Pak Ustadz juga harus tahu satu hal bahwa ketika kita zaman sekarang banyak terjadi perceraian karena wanitanya cukup terpojokkan dan terzolimin. Oh, oke, maaf. Ini kejadian nyata dan banyak sekali. Aku yakin banyak sekali. Wanitanya pintar, cerdas, sekolahnya bagus, kerjanya juga bagus banget. Berhenti bekerja karena menikah. Disuruh suami. Suaminya agamis banget, ya kan? Agamis banget dan diikut. Beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, si suaminya selingkuh. Oke. Dan wanitanya nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya kekuatan apapun. Dalam Islam suami selingkuh diapain? Wah, aku nggak tahu. Cambuk ya, potong. Suami selingkuh kalau terbukti ada saksi 4 orang melihat kan dirajam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi maksudku perlindungannya terhadap perempuan itu paripurna, cuman sayang tidak diamalkan. Masalahnya aja. Nggak diamalkan. Nah itu. Pertanyaannya itu kayak gini Pak Ustadz. Si wanita ini kan menjadi tidak berdaya. Di satu sisi dia tidak cantik lagi. Di satu sisi dia sudah tua. Di satu sisi dia kecerdasan sudah pasti nggak sepintar pada waktu masih muda kemarin. Karir juga, pekerjaan juga nggak mudah pasti dapat pekerjaan. Karena dia sudah berhenti kerja lama kan. Betul. Akhirnya dia cuma menerima dari suami, nggak punya kemampuan apapun. Akhirnya inilah yang terjadi kadang-kadang tuh wanita dizolimi di sini. Nah, dia harus karena tidak ada kesetaraan. Namanya setara itu kan harus sama-sama nih. Sama-sama pegang kartu nih. Iya. Iya kan? Ini satunya nggak pegang kartu apapun. Sehingga akhirnya cenderung memaafkan, cenderung tersiksa. Dan akhirnya waktu ditinggalkan nggak punya perlawanan si istrinya. Itu terjadi hanya di Islam atau di agama? Semua. Saya nggak ngomong ini. Saya berbicara artinya pada zaman sekarang. Aku mau objektif bahwa Islam punya aturan tentang itu misalnya. Misalnya, Nabi Muhammad itu nggak punya rumah. Karena semua rumah itu rumah istrinya. Sampai di satu negara Islam, itu aturannya suami dan istri menikah, rumah itu atas nama istri. Itu ada? Ada. So, ketika suami misalnya mau sewenang-wenang, aku ceraikan kamu, silakan pergi. Nggak bisa dong, siapa nih? Yang punya rumah nih siapa? Tapi itu ada dicatat ya? Berarti kalau misalnya kita sudah menikah, aset itu dikasih ke istri? Seharusnya. Tuntunan agamanya begitu. Cuman, tuntunan agamanya seperti itu? Apakah kita lakukan? Itu. Berarti tidak dimuliakan ya tetap itu masalahnya. Karena prakteknya yang kurang ya. Kita nggak bisa menyebut ini rumah Nabi, itu nggak bisa. Ini rumah Aisyah yang sekarang menjadi kuburan beliau itu rumah Aisyah bukan rumah Nabi. Di seberangnya ada rumah Hafsah. Itu semua rumah istri-istri beliau. Jadi tidak disebut rumah beliau. Beliau nggak punya rumah. Oke. Berarti sebenarnya wanita itu di Islam itu sangat dimuliakan, cuma pada prakteknya tidak diamalkan dengan makanya. Jadi ada unsur-unsur budaya mungkin lokal yang patriarkis tadi, yang kemudian dikombinasi dengan agama. Akhirnya dicarikan pembenaran dari agama, lalu orang sekarang yang disalahin agamanya. Oke. Nangkep aku Pak Ustadz. Jadi
nilai-nilai lokal itu kan biasanya jauh lebih kuat daripada agama kan. Culture-nya dikawinkan dengan... Aku lebih Jawa katakanlah gitu ya, dalam menganut nilai-nilai Jawa. Kemudian aku dididik secara Islam. Kadang-kadang secara nggak sadar aku kadang-kadang menyikapi persoalan itu dengan cara Jawa, bukan dengan cara Islam kan gitu. Nah, lalu kemudian seakan-akan mendapatkan pembenaran karena cuplik-cuplik ayatnya tidak difahami secara utuh. Dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Begitu. Mantap, saya paham Pak Ustaz. Kita balik lagi Pak Ustaz. Oke. Ada Kita menarik tadi. jalan yang benar. Mokondo tadi Pak. Pak Mokondo itu nggak boleh menikah. Nggak boleh? Nggak boleh. Karena seorang lelaki kalau mau menikah maka dia harus siap bertanggung jawab, siap memberi mahar berapapun yang diminta oleh seorang perempuan, siap menafkahi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i misalnya ada pembahasan kalau seorang perempuan di rumahnya, di rumah ayah ibunya punya 2 pembantu, maka wajib suaminya menyediakan 2 pembantu juga. Ini yang sebenarnya nggak terekspos kan hal-hal semacam ini. Itu. Bahwa sebenarnya kita harus buat sama baiknya atau lebih baik. Standarnya minimal sama seperti yang kemudian ada di tempat di mana perempuan itu tumbuh. Di rumah bapaknya, dia pembantunya 2. Aku nikahin dia. Aku punya kewajiban untuk nyediain 2 pembantu harusnya. Kayak gimana kalau misalnya dia naksir cewek yang anak orang kaya Pak? Itu berat Pak ya. Kecuali dengan kerelaan. Tadi ya namanya semua perangkat hukum itu di atasnya ada namanya hikmah. Hikmah atau itu namanya rezeki anak soleh. Bisa jadi gitu kan. Tapi apa hukumnya Pak Ustadz kalau misalnya pendapatan istri kita itu lebih tinggi daripada kita? Jabatan posisi dia jauh lebih tinggi daripada laki-lakinya Pak Ustadz. Sebenarnya tidak ada penghalang ya. Khadijah itu pendapatannya jauh lebih tinggi daripada Nabi. Selama kemudian keharmonisan rumah tangganya dijaga. Artinya boleh, nggak jadi masalah. Nggak masalah. Sebenarnya misalnya istrinya kemudian mengatakan, wahai suamiku, kau tetap suamiku, engkau adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah tangga ini. Aku bekerja sebagai inisiatif pribadiku, aku akan membantu seridhoku terhadap rumah tangga ini. Seridhoku dong, nggak bisa dipaksa istri. Ini suaminya nggak punya duit buat beli rokok, ya terserah. Bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban istri untuk ngasih suami di saat seperti itu. Cuma memang begini, persoalannya kadang-kadang laki-laki itu ya itu tadi gampang jatuh mental. Kalau istrinya pendapatnya lebih tinggi, karirnya lebih cemerlang, itu insecure. Dan saya mendapati konsultasi rumah tangga di mana pada beberapa kasus karena suaminya usahanya lagi jatuh, bisnisnya lagi down, sementara istrinya karirnya moncer. Itu yang terjadi bukan cuma gangguan secara ekonomi, tapi gangguan psikis. Sehingga suaminya ini beberapa kasus itu disfungsi ereksi sama istrinya. Karena kalah mental. Karena udah kalah duit, kalah mental, down itu. Kalah modal lagi. Maka kalau memang masih tetap mau menjaga pernikahan, menjaga rumah tangga, di sini peran dua-duanya penting. Istri menguatkan, menyemangati gitu ya supaya suaminya nggak down. Mungkin juga konsultasi psikolog lah, boleh. Tapi memang hal seperti ini kadang memicu hal yang lebih parah. Misalnya, karena suaminya itu ya tidak bisa memenuhi tugas kepada istrinya karena gangguan psikis tadi, dia mencari perempuan yang dia anggap yang lebih bisa didominasi. Maka kan dulu ada kasus istrinya glowing, shining, mesmerizing, bening, bahkan juga pengusaha skincare gitu. Tapi dia selingkuhnya sama pembantu yang kalau dijejer kan jauh banget istri sama pembantunya. Tapi kenapa kok dia bisa sama pembantu? Karena di situ sebagai laki-laki dia merasa jatuh di depan istrinya, tapi dia masih berasa sebagai orang yang punya kuasa di depan pembantu. Oke. Apa hukumnya Pak Ustadz kalau kita punya suami yang nggak guna Pak Ustadz? Waduh, ya harus direparasi lah itu, direhabilitasi betul-betul sampai kemudian bisa berdaya lagi. Karena memang tentu banyak sebabnya ya. Boleh diceraikan atau kayak gimana itu? Sangat mungkin. Saya menyarankan pada satu pasangan, ada satu pasangan, istrinya bekerja, suaminya usahanya lagi down. Di saat itu istri berkata, ketika dia minta duit Pak Ustadz, saya jadi nggak bisa nolak ketika dia masih suami saya. Karena ya dia masih suami saya, sedangkan sebenarnya duit itu saya simpan untuk nanti pendidikan anak, untuk ini. Terus bagaimana? Loh, kalau ibu tidak bisa menolak seperti itu, ibu ajukan gugat cerai karena dia sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami. Dan dengan digugat cerai, setelah itu suami ibu lepas, dia nggak punya hak meminta uang untuk apalagi berdekat-dekat sama nggak ada. Nggak boleh. Tapi si suami tetap harus nafkah. Harusnya, tapi kan dia nggak mampu itu tadi. Daripada nggak dapet
sama sekali mendingan pisah. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya kayak tadi saya bilang tadi, laki-laki kalau misalnya kita mau kasih talak 3 langsung, aku nggak tahu ya. Talak 1 itu apa sih? Talak 1 itu cerai proses pertama. Tapi itu masih diberi waktu untuk rujuk Oke. dengan mudah, gitu Talak ya. 2? Talak 2 juga masih bisa rujuk. Apa bedanya? Ya, kan kesempatan kedua aja. Oh, Jadi SP1, SP1, SP2. Kalau talak 3, maka sudah tidak boleh rujuk kecuali si perempuan sudah menikah dengan laki-laki yang lain, lalu cerai lagi, lalu mau nikah lagi. Untuk balik itu harus ada proses itu, dan itu tidak boleh di skenario. Kalau di skenario maka dosa besar. Oh, tidak boleh di skenario. Nggak boleh. Misalnya ada seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya talak 3. Terus, wah aku pengen balik ternyata dia the best gitu kan. Lalu dia minta temennya, kamu nikahin dia dong 1 bulan, habis itu kamu ceraikan supaya aku bisa nikahin dia lagi. Nggak boleh, dosa besar. Oh, tidak boleh? Tidak boleh di skenario, harus natural. Okay. Dan kita sebagai laki-laki itu boleh memberikan talak 3 langsung? Nggak boleh. Tidak boleh? Nggak boleh. Tetap harus proses. SP1 dulu, SP2 dulu, baru PHK. Prosedur. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki menjatuhkan talak 3 sekaligus, seperti Ibnu Taimiyah pendapatnya, itu cuma jatuh 1. Oh, oke. Kata-kata dia aja sebenarnya 3, padahal sebenarnya itu 1. Berlakunya tetap 1, gitu. Oke. Yes. Soalnya katanya kan kalau laki-laki bisa langsung talak 3, sedangkan perempuan kalau mau cerai aja tuh panjang banget prosesnya. Perempuan punya hak namanya khulu. Khulu itu gugat cerai. Kalau memang suami tidak bisa menjalankan kewajiban, tidak bisa memenuhi tugasnya, tidak bertanggung jawab, istri sangat bisa mengajukan gugat cerai. Sangat bisa? Sangat bisa. Tapi dipersulit? Enggak. Di pengadilan justru sekarang mayoritas itu gugat cerai itu dari istri. Iya ya? Iya. Sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser. Dan bukan bergeser, seharusnya memang begitu. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari tim kreatif. Ini aku garis bawain. Pertanyaan dari tim kreatif. Waduh, gitu. Ini ada pertanyaan dari tim kreatif. Apakah suami boleh menikah lagi tanpa izin istri pertama? Oke, ini soal boleh kalau atau misalnya tidak boleh. aku pertanyaan tadi tanpa disclaimer itu, nanti dipotong orang seolah-olah itu pertanyaan aku. Iya. Nah ini, ada hukum, ada hikmah tadi kan. Secara hukum, izin itu memang tidak harus. Oh, tidak harus? Izin itu tidak harus. Tetapi, mau apa sih nikah lagi tuh? Tapi bukannya katanya harus izin istri pertama? Enggak, secara hukum. Itu hikmah ya. Emang nikah itu mau cari apa sih? Sakinah, mawaddah, warahmah. Emang bisa sakinah, mawaddah, warahmah kalau istrinya tidak ridho? Tujuan pernikahan jadi nggak tercapai, Dok. Apa sih? Ya kalau istri pertama tahu kan belum tentu diizinin. Ya itu berarti PR gitu. PR. Nah, bahayanya memang sebagian laki-laki dengan hukum seperti itu kemudian mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cuma secara asasi apa sih yang mau dicari di pernikahan? Harusnya kan sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis. Kalau kemudian ada justru menjadi tambahan konflik, apa sih yang mau dicapai? Oke, itu secara etika ya. Iya. Tapi secara hukumnya secara hukum memang tidak harus meminta izin. Waduh, ini pertanyaan selanjutnya. Aku ini sebenarnya relate banget dengan ini, Pak Ustadz. Okay. Bagaimana kalau misalnya ada suami sudah menikah lagi, terus dia tidak memberitahukan ke istrinya karena takut menyakitin perasaan istrinya? Oke. Ya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, tetapi tentu apa ya? Sebenarnya laki-laki itu unik ya. Jadi dia mengira pernikahan itu sebagai satu kesenangan. Padahal dari konsekuensi hukum itu berat, tanggung jawab bertambah, tambah rumit. Makanya kenapa ketika kemudian ayat tentang tadi yang awal kita bahas tadi itu bagi saya ketika memahami bahwa konteks sejarah itu untuk membatasi dan kemudian dengan pembatasan itu bahkan ada hak-hak perempuan yang jauh lebih dahsyat yang kemudian dilindungi oleh Islam, itu orang mau nikah lagi itu pikir-pikirnya berapa kali sih? Iya, maksudku aturan ada dengan prasyarat-prasyaratnya. Maka ketika orang mau mengikuti prasyarat-prasyaratnya, silakan. Cuman siapa sih yang mampu mengikuti prasyarat-prasyarat itu? Sangat-sangat
minoritas, mungkin 100.000, mungkin 100 juta yang bisa kemudian memenuhi apa-apa yang menjadi tuntutan syariat. Karena ancamannya poligami gak adil dikit. Itu disebutkan dalam hadis, itu suami di hari kiamat badannya miring. Sedikit ketidakadilan saja bisa mengakibatkan. Nah, tapi di An-Nisa 129 bilang tidak mungkin Anda bisa berlaku Tadi yang adil. perasaan ya. Tapi misalnya jatah nafkah nggak Berarti adil. masih miring dong. Kalau hati itu tidak diadili karena hukum itu berlaku pada yang dohir. Jadi kaidahnya kami berhukum dengan apa yang tampak. Kalau yang nggak tampak kan nggak bisa dihukumi. Banyak suami, banyak suami punya istri, kita nggak tahu hatinya kan. Bahwa mungkin sebenarnya cintanya masih untuk mantan dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa dihukumi. Sama dengan tadi soal perasaan pada istri yang mana yang lebih kuat, itu nggak bisa dihukumi. Tetapi dalam soal dohir, hukumnya jelas. Kamu membagi nafkah, kamu membagi waktu, kamu membagi perhatian, kamu membagi ini. Harus adil. Kalau nggak adil, miring itu tadi. Masalahnya aku juga takut miring. Jadi sampai saat ini, aku masih terpikir bahwa Rasulullah gitu ya, kemudian Utsman, Ali itu tidak pernah mempoligami istri pertama. Karena istri pertama itu ya kan mendampingi kita dari benar-benar berjuang nol dan lain sebagainya. Untuk menjadikan berlaku adil sama dia dengan yang lain itu sulit banget. Nabi kan yang dinikahi poligami sama-sama ketika sudah di akhir ya. Dan artinya itu sama-sama tidak mendampingi dari nol. Sehingga perlakuan adil kepada mereka menjadi memungkinkan. Tapi menyandingkan yang pertama, yang mendampingi dari nol, itu kan menjadi sulit sekali. Artinya, kalau aku melihat istriku, semakin kulihat dia, bahkan kalaupun dia mengizinkan, aku semakin gak tega. Gitu. Oke, siap. Personalnya begitu. Aku sebenarnya pengen tanya aku lagi. Aku diserang ini. Aku pengen tanya lagi lebih dalam, tapi udahlah gak jadi. Gak jadilah. Iya. Pak Ustadz, kalau hukumnya lavender marriage apa Pak Ustadz? Apa itu lavender marriage? Lavender marriage itu. Aduh, aku kurang update deh. Apa itu? Waduh, Pak Ustadz nggak tahu lagi lavender marriage. Lavender marriage itu seorang yang LGBT, tapi menikah hanya untuk status. Jadi misalnya laki-laki nih, dia itu pasangan homo, pasangan LGBT, jadi dia menyukai sesama jenis, tapi dia membayar suatu cewek atau ceweknya nggak tahu, dijebak lah. Banyak ini Pak Ustadz. Dinikahin. Untuk status. Kan beberapa sampai punya anak. Pak Ustadz jangan tanya dengan saya bagaimana caranya punya anak, karena zaman sekarang kan masih ada inseminasi dan lain sebagainya. Sangat mudah bisa apa dalam Islam memandang lavender marriage itu Pak Ustadz? Konsekuensi hukum dari hal ini maksudnya harus ditafsir. Ya, satu, kalau hubungan sesama jenisnya jelas sangat terlarang. Ya, kita tidak berbicara ke sana. Bagaimana pernikahannya? Sudah jelas itu salah ya. Bagaimana pernikahannya? Kalau perempuannya ditipu berarti ada kedoliman di situ. Kalau perempuannya tidak tahu bahwa suaminya ternyata penyuka sesama jenis, dia dinikahi untuk status, itu kedoliman. Haram dari awal. Kalau saya menemui kasus semacam itu, saya akan minta perempuannya untuk minta pisah. Nggak bisa. Dan itu membahayakan. Karena hubungan sama jenis itu salah satu yang paling berisiko untuk kemudian menjadi penyakit yang berbahaya. Yang itu kalau bisa ditularkan ke istrinya lebih merusak lagi kan. Apalagi ke anak nanti. Tapi siapa tahu dia jadi tobat gara-gara ceweknya. Boleh kalau memang dia sudah punya niat benar ya. Artinya ketika dia mulai pernikahan, dia benar-benar ingin bertobat. Bukan tujuannya lavender marriage. Bukan untuk mengcover statusnya. Kalau sudah cuma untuk sekedar mengcover status itu, maka sebenarnya ini mungkin saya termasuk yang mengambil pendapat yang keras. Itu batal demi hukum sejak awal pernikahan yang semacam itu. Batal demi hukum. Yes, nggak bisa. Dalam agama Islam itu batal demi hukum. Yes, karena kalau bukan itu transaksional berarti itu batal demi hukum. Karena bukan pernikahan namanya kalau transaksional. Oh, gitu. Yes kan? Kontrak misalnya kayak gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Bukan seperti itu pernikahan. Karena dia sebuah kemuliaan, sebuah ibadah ditujukan untuk membangun sebuah keluarga, dan di situ dikehendaki adanya satu cinta yang sakinah, menenteramkan, yang mawaddah, yang membuat bersemangat untuk melakukan kontribusi bagi diri dan masyarakat.
yang rahmah, yang bisa membangun cinta, yang saling memberi, tak harap kembali. Tapi katanya, kata istrinya juga dia akan ngomong, ya nggak ada yang rugi. Aku senang, dia senang. Semuanya senang. Itu transaksi ya, Iya. bukan pernikahan. Karena tidak hikmah dan tujuan pernikahan tidak dicapai di situ. Tidak dicapai di situ. Aku pengen tanyain tetap keluarga. Jadi pasangan kita itu kan adalah salah satu takdir ya. Oke. Takdir kita ya. Apakah menjadi LC itu takdir juga Pak Ustadz? LC itu apa? Abdul Somad LC, Adi Hidayat LC gitu kan. Hanan Ataki LC gitu kan. Apa sih LC? Aku kayak ngajarin Ustadz nakal sumpah. Enggak. Pengen tahu aja. Lavender Mary, LC. Oh itu LC yang LC pemandu itu, karaoke. Nah, Oke. Lady Companion. Yes. Oke. Yang nemenin karaoke. Apakah menjadi LC itu adalah sebuah takdir juga Pak Ustadz? Ya kalau sudah terjadi namanya takdir. Gitu kan? Maksud Berarti saya, jadi cewek nakal, jadi pelacur itu juga adalah takdir. setiap kita mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita. Artinya konsepnya adalah takdir itu kita mengatakan dia takdirnya gitu kalau sudah terjadi. Kalau belum, maka dirahasiakan oleh Allah. Dengan rahasianya takdir itu supaya kita memilih jalan untuk kemudian diambil dalam hidup ini, dan pilihan kita itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Masa takdir kita sebagai LC, Pak Ustadz? Masa takdir kita itu sebagai pelacur? Kan nggak adil ya gitu kan. Kalau misalnya kita bilang maha adil gitu kan, kenapa nggak takdir kita itu sebagai wanita yang elegan, bersahaja? Bisa. Ada pilihan untuk itu. Artinya, Kalau takdir kan artinya bukan pilihan Pak Ustadz. kalau sudah terjadi. Bagi seorang LC pun sesudah itu ada pilihan. Karena dalam cerita-cerita yang kemudian dikisahkan Nabi kepada kita juga banyak kan pelacur yang masuk surga. Oke. Tentu ada jalan pilihan bagi dia untuk berbuat kebaikan, untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, dan lain sebagainya. Nah, salut untuk misalnya yang aku kenal seorang LC, lalu aku bebaskan dia dari dunia LC dengan aku nikahi. Keren. Oh itu keren. Ya keren. Iya kan? Pak Ustadz ini ya, statement ini agak hati-hati Pak Ustadz. Enggak gitu, kalau saya tegas aja. Keren laki-laki yang mungkin mengenal seorang perempuan di dunia LC, kemudian dia entaskan, tidak jadi LC lagi, dia nikahi sebagai istri yang baik, menjadi wanita yang tadi apa? Elegan, yang Ya, dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Bukan pergi ke tempat prostitusi, dicoba dulu, cocok, bawa lagi. Bukan kayak gitu lagi. ya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Iya. Pak Ustadz, kalau misalnya, wah ini pertanyaannya, aku baca aja deh pertanyaannya. Makin ngeri nih, makin Iya, pertanyaannya makin lama. kayak gini nih Pak Ustadz download nih. Iya. Makanya aku tuh dihujat orang Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Kan bukan aku. Pak Ustadz pikir itu Ustadz yang dihujat orang. Kagak Pak Ustadz. Enggak. Yang nanya Hostnya, ya. Iya. Karena berani mempertanyakan ini, itu tuh bukan hal yang bagus di masyarakat kayak gitu. Masyarakat tuh masih tabu. Oke. Apa? Jadi- Cuman ya Padahal benar kan? Pertanyaan ini tuh sering ada. Kan? relate. Orang pengen tahu. Tanyakan aja. Cuma segen. Iya, sebenarnya. Iya. Aduh, gak enak nanya Nggak juga enak. Ustadz kayak gitu. Apalagi tadi harus didefinisikan kan. Apa itu mokondo, apa itu lavender, apa itu LC gitu. Cuma kalau sudah deket lah mungkin Iya, ya, iya, dan iya. kita sudah kasih tau konsepnya mungkin agak lebih enak. Makanya gue bilang download episode pertama itu aku dihujat harusnya Pak Ustadz. Bahas apa tuh? Apalagi mereka tuh nggak tahu bahwa aku tuh sudah mualaf Waktu itu, sebelum download itu. Iya, iya, Orang iya, ngelihatnya tuh kayak aku tuh nonis yang ngeyel. Yang julid. Iya, julid dan ngeyel Iya, gitu, nggak iya, mau iya. diajarin. Padahal sebenarnya kan di luar sana orang yang nonis tuh justru ngeyel kayak gini. Ya justru pengen tahu. Justru pengen diajarin seperti Iya, ini iya. gitu Oke. konsepnya. No problem. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari tim. Ada kasus Ustadz menyodomin santri. Aku ngomong kasus Iya. oknum Ustadz ya menyodomin santri ya. Apakah itu termasuk takdir dari Allah? Karena sudah terjadi konsepnya ya, takdir. Cuman seharusnya kita memang di dalam kondisi macam itu punya sikap yang tegas. Maksudku,
sebenarnya kan pondok pesantren itu sesuatu konsep baru ya. Kalau istilah agama bid'ah lah gitu. Di zaman Nabi kan tidak ada. Artinya sebagai sebuah lembaga pendidikan. Itu konsep baru. Iya kan? Bukan diajarin dari zaman Nabi bukannya? Mana ada pondok pesantren zaman Berarti Nabi? Berarti itu kita... Maksudnya laki-laki semua santri diasramakan gitu ya. Kemudian ada guru-guru. Gak ada. Sekolah. Berarti itu adalah apa ya, bentuk improvisasi ya, supaya anak-anak kita jadi fokus belajar, jadi lebih islami gitu ya, tahu ayat-ayat, bisa baca Al-Quran, bisa ngaji ya. Konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Cuman kan harus diantisipasi bahwa dalam kondisi laki-laki dikumpulkan begitu banyak di usia-usia mereka yang menjelang menjelang dewasa, dan kemudian ada pengurus-pengurus yang ada di situ. Bagaimana cara memfilter supaya pengurus atau bahkan ustadz ini bukan orang-orang yang sudah ada penyimpangan sejak dulu. Ini PR. Saya pengasuh pesantren. Saya punya forum dengan para pengelola pesantren, dan saya mungkin orang yang paling cerewet tentang itu. Tentang bagaimana memfilter SDM kita, jangan sampai ada orang bermasalah seperti ini masuk. Yang kedua, bagaimana kemudian menata laksana supaya di dalam lingkungan pendidikan tidak terjadi hal-hal semacam itu. Bagaimana menata interaksi antara guru dan murid, karena kan ada relasi kuasa kan di situ. Kadang-kadang karena santri tidak punya power di hadapan gurunya, sehingga terjadi kasus seperti yang disodomi itu dan lain sebagainya. Saya termasuk yang agak strict ya soal itu, jadi kita benar-benar menjaga jangan sampai hal itu terjadi. Cuma memang kecolongan dan kasus-kasus semacam itu, saya sangat open mind untuk mengatakan memang banyak teman-teman pengelola pesantren yang belum aware untuk kemudian benar-benar memperhatikan soal ini. Dan kasus semacam itu menjadi di dunia yang laki-laki ngumpul sebegitu banyak, Dok. Itu kalau tidak ada sistem dan penataan yang baik, pasti akan terjadi. Tapi amat saya sayangkan sih Pak Ustadz. Banget, Dok. Karena aku mengenal, gini Pak Ustadz, kita ini kan berbicara tentang agama Islam ini kan ada tingkatan Pak Ustadz ya. Mungkin tingkatan saya adalah yang paling rendah. Karena ilmu pengetahuan agama saya paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang nonton ini, atau siapapun. Tapi kan makin banyak orang belajar, makin cerdas dan makin pintar. Makin dalam ilmu agamanya. Apalagi ustadz-ustadz ya. Aku anggap kan ustadz pasti lebih pintar, lebih paham agama semuanya, dan mempraktekkan ajaran agama. Artinya sebenarnya ketika seorang ustadz, kiai, apapun itu, gus dan lain sebagainya, ketika punya pesantren, tujuannya kan pasti baik Pak Ustadz. Tapi pada kenyataannya justru banyak sekali pesantren justru bermasalah. Baik itu dari pembulian, sodomi, bahkan ada pembunuhan di dalam pesantren juga. Ini kan tidak mencerminkan apa yang ada di puncak. Padahal harusnya yang ada di puncak harusnya bisa memberikan contoh yang lebih indah. Tapi ada nggak sih dokter merokok? Banyak. Itu sama sebenarnya. Tahu ilmunya tapi gak diamalin. Berarti banyak ya Pak Ustadz ya, orang yang tahu ilmunya tapi gak diamalin. Sangat banyak. Memang ilmu itu dalam Islam tuh bukan sekedar transfer of knowledge kan, tetapi bagaimana kemudian dia membangun integritas. Nah, seharusnya saya sama gemesnya dengan Dr. Rizal. Mungkin saya lebih gemes tentang kasus-kasus itu. Seharusnya pesantren menjadi tempat bagaimana ilmu itu bukan sekedar ditransfer, tetapi terintegrasi ke dalam diri masing-masing, baik pengajar maupun pelajarnya, supaya bisa menjadi ilmu kehidupan teramalkan, Qur'annya teramalkan, sunnahnya teramalkan, cara hidup Islamnya teramalkan, gitu kan? Cuma itu tadi, ketika niat, semua bermula dari niat ya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada lembaga pendidikan didirikan bukan dengan niat untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan, tapi entitas bisnis. Iya kan? Oh iya? Ya kan, masuk pesantren. Sekarang lagi seneng-senengnya orang tua pada masukin anak ke pesantren. Dipasang patok biaya mahal pun mereka no problem, ya kan? Misalnya, ini soal saya melihat salah satu sisi. Kita sedang bicara tentang motivasi, niat.
yang itu sangat menentukan banyak hal. Ada pesantren. Setuju saya. Saya pesantren, ini lembaga pendidikan, tapi dibangun dengan motivasi awal bukan sebagai lembaga pendidikan, tapi lembaga bisnis. Ya memang dalam tujuannya kan harusnya. Maksudku dalam pesantren memang ada urusan bisnis ya. Masa pengadaan alat dan sebagainya itu kan pasti ada bisnisnya ya. Jadi sekolah aja, jangan jadi pesantren. Benar kan? Yes. Sekolah agama Islam kan bisa. Ya. Sekolah negeri pun kan juga belajar Islam. Sekolah agama Islam juga sama. Ketika didirikan dengan niat mendidik atau didirikan dengan niat berbisnis akan berbeda hasilnya. Oh. Akan sangat berbeda hasilnya. Jadi ini yang menjadi keprihatinan pertama itu soal niat-niat ini. Makanya ada sindiran. Ini sekolah Islam atau pesantren namanya kok Abu Bakar tapi biayanya Abu Jahal itu. Itu otokritik untuk dunia pendidikan Islam. Saya tidak memungkiri dan sebagai yang punya pesantren di pesantren masyarakat Merapi Merbabu kami menyadari gitu. Meskipun kalau kami mayoritas santri kami semuanya berbeasiswa dan sebagainya, tapi memang ada pesantren yang ataupun sekolah yang kita lihat ada disorientasi sejak awal. Ini lembaga pendidikan atau entitas bisnis. Udah ya ada keanehan lah dari ada awal. Ada error di titik itu. Yang kedua tadi, dia karena mungkin fokusnya adalah berbisnis, dia tidak menyiapkan perangkat sebagai sebuah lembaga pendidikan yang aman dan nyaman. Bagaimana kemudian santri-santri ini, misalnya tempat untuk mereka tidur, tempat kamar-kamar mereka, kamar mandinya, dan lain sebagainya. Apakah itu disiapkan seproper mungkin sehingga tidak terjadi penyimpangan? Oh, oke. Kan? Kalau ngejar bisnis kan, kadang fasilitas menjadi tidak didesain dan dieksekusi dengan baik sehingga itu tadi menambah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Belum seleksi guru. Ya sekarang seperti apa sih dunia pendidikan yang mendidik guru-guru kita? Jurusan pendidikan itu pilihan keberapa sih dari anak cerdas Indonesia gitu? Yang cerdas ke kedokteran, yang cerdas ke teknik, siapa yang mau mendidik ini? Dan bahkan yang cerdas belum tentu agamis pula kan? Iya pula. Yang cerdas brengsek pula. Brengsek pula, bermasalah pula. Iya. Gitu. Dan ketika seleksi tenaga pendidikan ini tidak beres. Padahal berbeda dengan di sekolah umum, guru dan murid tatap mukanya hanya di jam pelajaran kan? Di pesantren kan mereka 24 jam bareng. Ketika tidak beres di situ, hancur. Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Salim sudah siap gitu ya. Mohon maaf kita sama-sama geram loh ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke sini Pak Ustadz. Sama-sama. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Ustadz. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama.